Halo teman-teman, kembali lagi di channel Swing and Live. Dan di video kali ini gue mau cerita sedikit mengenai pengalaman gue kena cedera di lutut kiri gue. Jadi gue mau kayak sharing kenapa sih gue bisa kena cedera, terus apa aja yang gue lakuin supaya cederanya itu nggak tambah parah, dan kedepannya apa aja bisa gue lakuin supaya gue itu nggak kena cedera lagi gitu. Tonton sampai habis ya. Oke, jadi pertama-tama lutut kiri gue itu cedera kemungkinan karena gue maksain squat. Jadi gue itu punya goal untuk bisa squat 200 kg karena di awal tahun gue ikut powerlifting rower dan di sana gue dapet squatnya itu 170 kg. Dan gue kayak bertekad gitu, nanti gue kalau ikut powerlifting meet lagi mungkin tahun depan, entah di rower lagi atau ntar ikut yang lain, gue tuh pengen 170 kg ini jadi opener. Dan berarti gue itu harus bisa squat 200 kg. Jadi kita di powerlifting itu, kalau yang belum tahu, di meet itu kita dikasih 3 kesempatan. Jadi biasanya itu yang pertama itu kita ambil aman, yang kita tahu bisa kita dapat, terus baru kita naik lagi sampai targetnya gue adalah tahun depan 200 kg. Dan gue agak ngotot memang. Ini adalah kesalahan pertama gue karena jadwal gue itu udah gak fleksibel dulu. Jadi gue tuh nge-gym maksimal 2-3 kali, dan sekalinya nge-gym itu gue cuma punya waktu 1 jam. Nah, pertama gue ngotot, kedua gue nggak inget waktu, gue bahkan nggak pengalaman yang baik, gue bahkan nggak pemanasan yang benar, jadi kayak sekedarnya terus langsung dihajar gitu. Nah, ini salah satu penyebab kenapa gue bisa kena cedera. Terus juga mungkin formnya karena buru-buru gitu ya, form itu gue nggak perhatiin, squat yang harusnya hipnya dibuka duluan, ini dengkulnya doang, lututnya yang pertama kali gue tekuk gitu. Jadi ini penyebabnya kenapa gue bisa kena cedera, gue rasa begitu. Sabtu minggu lalu itu udah berasa sakit, tapi masih yang kayak nyeri-nyeri aja gitu. Terus karena gue tahu Seninnya gue bakalan squat, jadi gue istirahatin. Nah, tapi Seninnya itu pas squat gue coba, biasanya itu gue working set 120 kg squat, dan ini sakit banget gitu, rasanya itu nggak kuat. Tapi malah gue paksa, akhirnya gue deload, gue turunin beratnya, terus gue paksa gitu. Padahal harusnya udah gue skip aja, gak usah latihan gitu ya, gak usah dipaksain. Tapi gue paksa, memang bisa. Gue main 70 kg tempo squat, dan itu berasa juga dengkulnya. Formnya juga mungkin gue rasa ada yang salah, dan itu gue paksa bisa. Tapi pas di hari Rabu malam ke Kamis lah, jadi Kamis pagi gue tuh bangun tuh kaki gue sakit banget, dengkul gue tuh sakit banget, mau gerak aja susah. Terus akhirnya gue mutusin untuk beli knee sleeves, knee brace. Ini kayak gini bentuknya, jadi dia fleksibel karena gue nggak tahu ukuran lutut gue tuh seberapa. Ini gue beli di Watsons gitu ya. Nah, sebetulnya tuh hal pertama yang gue pengen tekanin buat teman-teman, kalau kena cedera itu langsung ke fisio, langsung ke dokter. Sebisa mungkin jangan self diagnose, langsung ke dokter, langsung ke fisioterapis. Kesalahan kedua yang gue ambil adalah, gue tahu itu nyeri, bukannya gue istirahatin, tapi gue malah berusaha untuk stretching. Jadi memang stretching ini bisa membantu kalau ototnya udah siap. Kalau misalnya kayak tadi nih, muscle fibernya masih sobek begini, terus ditarik-tarik, itu ya yang ada malah tambah parah. Jadi kita istirahatin dulu sampai muscle fibernya udah siap untuk di stretching, baru kita bisa latihan lagi. Dan pengalaman gue adalah waktu bahu gue cedera, gue ke fisio, itu dibilang alasannya kenapa, dan dibilang untuk ada waktu untuk istirahat, baru setelah itu gue bisa gerakin bahu lagi untuk stretching. Begitu juga dengan dengkul gue. Sekarang sih udah bisa full range of motion ya, karena ini udah beberapa hari. Tapi waktu hari Sabtu pagi itu, Jumat sama Sabtu lah, itu sakit banget. Ini buat digerakin nih cuma bisa mentok segini, jadi itu kayak bengkak. Nah, oke, jadi dari pengalaman gue kena cedera, sebetulnya ini adalah cedera yang 100% bisa gue cegah cukup dengan paham mengenai badan gue sendiri. Kayak tadi gue bilang, gue tuh sekarang cuma bisa nge-gym 1 jam, ya udah gitu, seadanya aja, nggak usah dipaksain. Dan juga gue juga harus bisa set goal yang realistis lah. Nggak ada salahnya gue set goal untuk bisa squat 100 kg, tapi juga gue harus paham bahwa karena jadwal gue itu mepet ya, jadi
gue bisa fokus ke latihan-latihan untuk build strength yang nggak perlu sampai taxing banget sama badan gue, karena kalau otot udah capek udah dia capek. Terus kemudian juga kalau olahraga dynamic stretching yang bener, ini gue sangat menghiraukan dynamic stretching, gue kayak hampir nggak ada malah, harusnya nggak boleh. Terus kemudian ketika kena cedera, kesalahan gue itu adalah langsung stretching. Padahal kalau kita lihat itu harusnya kita rest dulu sampai fiber ototnya itu lebih oke bisa di stretching, karena kalau nggak ditarik-tarik dulu ya nggak akan sembuh. Sama kedua, gue juga sering pakai salon pas. Kenapa gue nggak pakai es? Karena ice treatment itu, bahkan yang mencetus ice treatment itu udah bilang jangan dilanjutin. Karena gini, saraf-saraf kita itu kan perlu untuk nyambung, dan kalau didinginin sarafnya itu tuh kayak bukan mati tapi kayak nggak bisa bekerja. Memang dia kalau dikasih es itu memang akan mengurangi pembengkakan, tapi sebetulnya pembengkakan atau inflamasi itu adalah cara buat badan kita melindungi area yang lagi sakit supaya bisa sembuh. Jadi kalau bengkak itu gue saranin sebetulnya pakai hot pack atau pakai salon pas yang bisa menghangatkan area yang luka, area yang cedera, supaya nanti badan kita itu dia akan dengan sendirinya menyembuhkan saraf-saraf yang lagi rusak gitu, atau otot-otot yang lagi cedera. Terus kembali lagi gue ingetin, kalau teman-teman kena cedera, hal pertama adalah langsung hubungi fisio atau hubungi dokter. Jangan self diagnose kecuali teman-teman paham betul apa yang terjadi dengan tubuh teman-teman. Tapi sebisa mungkin langsung ke fisio dan langsung ke dokter. Dan gue harap teman-teman nggak perlu ngalamin cedera kayak apa yang gue alamin sekarang, karena jujur cedera itu nggak enak. Sama satu lagi, kalau misalkan teman-teman cedera, jangan merasa down. Anggap aja ini tubuh teman-teman itu ngingetin untuk istirahat dulu. Tapi begitu udah sembuh lagi, teman-teman harus latihan lagi, karena lebih bagus untuk tetap latihan daripada nggak latihan sama sekali. Meskipun latihan kecil-kecil, cuma stretching, mobility exercise, nge-gym pun juga beban yang enteng-enteng nggak masalah. Tapi yang penting teman-teman tetap olahraga, karena tubuh kita tuh cuma punya satu gitu. Kalau sampai sakit ya nggak ada gantinya. Jadi lebih baik kita mencegah sakit, lebih baik kita mencegah cedera daripada kita harus obatin. Karena 1 jam di gym itu akan lebih baik daripada 1 hari di rumah sakit. Jadi semoga teman-teman gak ngalamin cedera kayak gua, dan kalau cedera segera langsung ke fisio atau ke dokter dan ikutin instruksinya, jangan bandel. Karena kalau bandel nanti yang ada malah gak sembuh-sembuh. Dan gua harap teman-teman selalu terbebas dari cedera dan bisa bener-bener dapat goal yang teman-teman inginkan. Sampai di sini videonya, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk lebih semangat olahraga, bisa terus olahraga tanpa harus mengalami cedera. Itfar masalah.